Kontan Kompas MNC majalah CEO, terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan di siang hari ini. Siang hari kita diskusi dengan Pak Ono, Purbo, dan juga Mas Fai terkait dengan digital trust di lanskap fintech. Ketika kita ngomong fintech nih Pak Ono, Mas Fai, ada dua sisi, financial dan teknologi. Dua-duanya penting. Financial hajat hidup orang banyak, keuangan ini sangat sensitif. Teknologi ini perkembangannya cepat, revolusinya cepat, dan banyak manfaat, banyak peluang yang bisa diambil, tapi juga resikonya juga banyak. Dan bagi fintech di Avtech sebagai asosiasi perusahaan-perusahaan fintech, tentu ini isu yang sangat krusial, karena ketika kita ngomong fintech, untuk bisa menjaring konsumen, masyarakat maupun bisnis itu kaitannya sama digital trust, kepercayaan digital. Dan digital trust ini susah didapat gitu, orang perlu bertahun-tahun untuk percaya ini mau pakai produk digital. Tapi ada satu isu lewat WhatsApp keluarga aja hilang trust. Jadi dapatnya susah, hilangnya gampang. Nah, jadi kita nanti mau diskusi terkait dengan digital trust ini seperti apa, dan tentunya implementasinya di fintech seperti apa. Dari Avtech kemarin baru aja selesai annual member survey. Jadi kita di asosiasi itu selalu mensurvei member-member kita setiap tahun untuk berbagai aspek, termasuk cyber security. Nah, di annual member survey 2022-2023 ini, alhamdulillah di Pak Ono, Mas Fai, seluruh anggota yang disurvei sekarang 100% punya prosedur backup data. Jadi mereka udah sadar untuk masalah cyber security. Kejadiannya bisa kapan aja, dan mereka juga punya disaster recovery plan. Tapi kemudian tim CRT-nya untuk emergency response team itu masih 65%, karena ternyata dari survei yang sama, talent digital untuk cyber security itu yang paling banyak gapnya di Indonesia. Jadi demand-nya tinggi, industri semua butuh, tapi supply-nya kurang. Nah, nanti kita juga akan diskusi, karena Ono juga dari sisi akademisi juga ya, formal maupun YouTube. Nanti kita diskusi lebih lanjut, tapi sebelumnya saya serahkan dulu ke Mas Fai yang akan presentasi dari sisi industri terkait digital trust ini. Silakan Mas Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan media. Jadi mungkin hari ini bicara mengenai topik digital trust ya, topik yang lumayan berat ya. Makanya kita bawa juga narasumber akademisi yang kelas berat juga ini gitu ya. Ada Pak Ono ada di sini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nama saya Rifai Taberi dari Zendit ya. Saya Director Government Relation, dan mungkin kita coba sharing apa yang dilakukan oleh Zendit dan juga pandangan Zendit mengenai digital trust di Indonesia itu seperti apa dan apa langkah yang diperlukan. Nah, mungkin masuk dalam slide pertama ya. Next slide, ini tentang Zendit. Ya boleh, ya udah kalau gitu gue berdiri gitu. Nah, tentang Zendit ya, Zendit Group kita secara core bisnis adalah kita fokus di dalam B2B. Jadi memang orang lebih banyak mengenal Zendit itu sebagai perusahaan penyedia solusi pembayaran ya, di mana kita mulai pertama kali masuk di Indonesia dari tahun 2016, dan syukur alhamdulillah sampai hari ini kita sudah melakukan ekspansi ada di Filipina, di Malaysia, dan juga di Vietnam. Dan mungkin memang yang menjadi core bisnis kita itu adalah di Asia Tenggara, dan misi kami adalah menyediakan infrastruktur pembayaran di Southeast Asia. Jadi kita mendukung untuk ASEAN supaya semua transaksi pembayaran dilakukan lebih sederhana. Di berbagai macam solusi pembayaran yang kami sediakan, salah satunya adalah dengan payment gateway, menyediakan berbagai macam pilihan pembayaran untuk dapat digunakan oleh B2B. Jadi kita berharap dengan tumbuhnya industri startup dan juga fintech khususnya di Indonesia ya, mitra kami bisa berfokus untuk kepada strategi bisnisnya, di mana solusi dari sisi pembayarannya biar kami yang pusing. Jadi nggak usah pusing nanti harus integrasi jahit ke masing-masing bank,
jahit ke uang elektronik, integrasi di sistem itu kan mungkin kitanya cepat, tapi mitranya yang lama. Ngantri Pak development, itu solusi yang kami sediakan. Oke, masuk ke dalam next slide. Masuk ke dalam topik apa makna digital trust bagi Zendeed. Ya, jadi kalau kita lihat makna dari digital trust, mungkin next slide ya. Zendeed kita melihat digital trust ini adalah ekosistem. Jadi mungkin measuring index-nya adalah dilihat dari pengguna, betul. Tapi digital trust ini tidak bakalan bisa tumbuh apabila ekosistemnya tidak berjalan. Dan terutama untuk perusahaan seperti kami yang memang berfokus di B2B, bagi kami customer kami adalah toko online, bukan pembeli toko online-nya. Jadi di mana di dalam ekosistem ini digital trust ini dibutuhkan vice versa. Dari sisi pengguna di saat mereka menggunakan platform, itu juga mereka harus memiliki kepercayaan. Demikian juga dari sisi mitra kami yaitu toko online misalkan, mereka juga memerlukan digital trust. Karena apabila terjadi sesuatu terhadap sistem mereka, baik itu pembocoran data maupun penyalahgunaan, itu juga mereka harus memastikan bahwa layanannya tetap aman. Jadi mungkin kalau kita bicara dari perspektif marketing mix ya, kita bicara ada 4P ya, dari sisi produk. Jadi untuk meningkatkan digital trust di Indonesia, mungkin memang harus ada produk yang tepat. Baik itu dari tools untuk melakukan verifikasi, keamanan datanya, ya, yang produk yang tepat yang bisa diadopsi oleh end user dan juga dari sisi merchant penjualan sehingga bisa tumbuh. Nah, lalu kedua dari segi placement harus kita melihat karena ini masih ada gap dari sisi literasi. Ya mungkin kita cukup mengaku bahwa literasi digital itu gapnya banyak. Kita harus tahu mau placementnya menyasar market yang mana yang quote-unquote bisa dijadikan sebagai ambasador untuk menjadi digital trust. Karena orang Indonesia itu lebih percaya referensi. Biasanya begitu ada platform baru, nanya ke teman, bukan cuma dari iklan, nanya ke teman, udah pernah nyobain app belum? Itu enak nggak sih? Aman apa enggak? Nah, terutama yang sekarang masuk mengenai digital banking, itu banyak sekali pertanyaan mengenai itu. Nah, segmen yang tepat yang harus masuk. Lalu bicara mengenai promosi, tentu promosi ini harus ada edukasi, literasi ini yang terus diupayakan ya, baik dari sisi industri dan juga asosiasi dan juga regulator. Tapi menurut saya hal ini juga mungkin butuh bantuan dari rekan-rekan media untuk melakukan promosi supaya bisa menggunakan teknologi digital, lebih cepat mengadopsi teknologi digital. Dan terakhir poinnya adalah pricing. Tetap begitu kita menawarkan sesuatu harus ada insentifnya kan. Jadi pricing yang tepat maupun juga produk yang bisa mempengaruhi dari sisi ekonomi. Kita melihat mungkin penetrasi handphone ya, smartphone. Sekarang mungkin angkanya sudah sekitar 220 juta pengguna smartphone di Indonesia. Dan angka itu teramplifikasi ya di saat banyak layanan hail riding tumbuh di Indonesia. Karena apa? Itu insentif yang secara langsung dirasakan gunanya oleh masyarakat. Jadi mau nggak mau saya harus punya smartphone, saya harus membeli smartphone, saya harus pakai internet. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin yang menjadi tugas bersama-sama untuk diformulasikan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Next slide. Nah, ini mengenai Zendeed lah, spesifik mengenai Zendeed. Peran kita seperti apa sih untuk menumbuhkan digital trust di Indonesia? Next slide-nya adalah, yang pasti adalah sebagai pemain ekosistem pembayaran digital, kita menyediakan infrastruktur pembayaran digital buat pelaku bisnis. Jadi kita menyediakan beragam metode pembayaran dan di sini tugas kami adalah kita melakukan integrasi. Kalau dilihat di sebelah kanan, semua etalase kita akan melengkapi sehingga mitra kami merchant tidak akan kesulitan untuk memilih pilihan pembayaran yang beragam. Mulai dari bayar di supermarket, pakai uang elektronik, kartu kredit, virtual account, semuanya kita sediakan. Next slide. Fokus kepada security pastinya karena kita sebagai perusahaan penyedia jasa pembayaran yang memang diregulasi oleh Bank Indonesia langsung, kita memiliki standar-standar keamanan seperti ISO 27001, PCI DSS untuk melakukan keamanan transaksi kartu kredit. Di luar dari itu, ini yang paling penting menurut saya, karena modus ya, quote unquote modus
mengenai digital, kejahatan digital itu kan terus berkembang. Nah, inilah pentingnya tadi yang disebutkan oleh Mas Aris juga ya, mengenai human resource. Karena ya terminologinya adalah penjahat itu biasanya lebih lincah. Jadi kita juga sebagai pelaku industri, kita juga harus bisa mengidentifikasi, dan juga yang paling penting ya, ini yang paling penting, kita harus berperan aktif di dalam asosiasi. Jadi kalau saya prinsipnya gini, jangan menganggap kalau ada kejadian yang aneh-aneh, fraud maupun kebocoran data itu sebagai aib, tapi ambillah itu sebagai pelajaran yang bisa di-share dengan yang lain-lain. Itu karena ini juga mungkin modusnya kan selalu berubah-ubah. Orang yang namanya hacker, fraud dan scam semuanya akan terus berevolusi. Kita juga harus terus berevolusi. Next slide. Jadi highlightnya di sini adalah keamanan transaksi ini adalah tanggung jawab bersama. Ini yang terus kita kemukakan kepada mitra kami merchant-merchant e-commerce ya, bahwa mereka juga harus bersama-sama Zenit menjaga keamanan transaksi. Apalagi mengenai perlindungan data nasabah, konsumennya, itu juga harus secara bersama-sama. Karena kita tidak tahu, kalau bicara kebocoran data ya, kebocoran data sadar atau tidak sadar, kita sendiri menjadi pelaku yang melakukan kebocoran data. Contoh paling sederhana, sekarang kita datang ke gedung perkantoran, begitu datang diminta KTP, betul nggak? Nah, itu secara nggak langsung KTP kita tuh ada di mana-mana. Jadi di saat ada yang menyalahgunakan KTP kita, kita sendiri bingung, data saya bocornya di mana ya? Karena kita secara sadar tidak sadar. Lalu ke pameran mobil, ya, kita ngasih kartu nama, tiba-tiba nomor handphone kita beredar di mana? Selamat siang Pak Rifai, saya dari KPA, atau yang lagi ngetrend sekarang ya, saya nawarkan slot yakin menang gitu ya. Itu kan yang aneh-aneh. Nah, kita secara tidak sadar, kita sendiri yang membocorkan data kita. Jadi kesadaran itu mungkin harus datang dari kita sendiri. Makanya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Next slide. Ini kita secara terus-menerus memberikan edukasi kepada merchant, baik itu juga secara direct maupun kita ada medium yang namanya quarterly business review. Di saat kita melakukan quarterly business review, biasanya kita bekerja sama dengan mitra kita. Selain performance bisnis, juga kita mengupdate mengenai tren yang terjadi di pasar, supaya mitra kita yang menggunakan layanan Zenit juga aware mengenai perkembangan apa yang terjadi di pasar. Tentunya juga kita memberikan newsletter informasi-informasi ini kepada mitra. Next slide. Dan ini yang melalui sosial media kita juga secara proaktif melakukan ini ya, untuk sosialisasi kepada pengguna secara langsung dan memberikan edukasi ya mengenai kejahatan-kejahatan digital yang terjadi. Next slide. Pastinya juga akan ada kegiatan yang kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan literasi mengenai digital sehingga digital trust di Indonesia bisa tumbuh. Last slide ya. Ini mungkin summary dari semuanya ya. Jadi peningkatan digital trust ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder di sini. Jadi bukan cuma dari pelaku industri, bukan cuma dari regulator, bukan cuma dari asosiasi, tapi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Karena kita melihat so far perkembangan Indonesia ini dari digital sudah sangat cepat ya, dan harus diimbangi juga dengan keamanan, security, IT dan sebagainya, supaya kita bisa menyediakan layanan dan melakukan transaksi, terutama kalau untuk sektornya Zenit adalah finance, transaksi secara aman, cepat dan murah. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih.